Soeharto yang tahu persis. Kalau ada Islam-Islam yang radikal, Islam-Islam yang memang mau menggantikan Pancasila dari sejak zaman Soekarno dengan syariahnya, ya, ingin mendirikan negara Islam, dalam hal ini khilafah, ya, yang berkiblat ya kembalilah ke Arab, ya. Nah, itu Jokowi ini nggak berani, ya. Akhirnya ya sekarang nih kalau menurut saya disetir sama si Mahfud MD dan Maruf Amin, ya. Maruf Amin ini mantan MUI ketua, ya, dan masih berhubungan dekat dengan para pengurus MUI sekarang, ya. Cita-citanya pastilah ingin jadi khilafah. Khilafahnya ya modelnya pasti akan dibawa umat Islam, ya akan jadi bodoh terbelakang, ya, kalau perlu hidup terbelakang seperti abad 89, nggak ada maju-majunya begitu, ya. Berbeda dengan model Panji Gumilang, justru ingin mencerdaskan, ya. Yang jadi pro ke Panji Gumilang ya jelas-jelas lah berbeda, jelas itu orang-orang Muslim yang cerdas begitu, ya, yang berwawasan, yang punya nasionalisme tinggi. Tapi kalau yang kadrun-kadrun ya pasti akan pro kepada MUI, akan pro yang model-model seperti Maruf Amin. Dan bahkan sekarang kita lihat nih Mahfud MD begitu, ya, bermain dengan kabar reskrim, mungkin udah tinggal calling-callingan, ya, dengan berbagai alasan minta ditangkap dulu lah itu si Panji Gumilang begitu. Nah, kita lihat ini sekarang hukum kacau di zaman Pak Jokowi ini. Nah, justru yang mesti kita suarakan justru mestinya Jokowi nih, ya. Kalau Maruf Amin mah dia pura-pura conge, ya. Kita nggak ngelihat orang sarungan model kayak begini ini punya kapasitas sebagai wapres, ya. Jadi hancur lah kalau ngikutin ini. Mestinya Jokowi itu tegas gitu, nggak mau dengerin. Mestinya nggak akan diserahkan kepada model Mahfud MD maupun si Maruf Amin, ya, yang akan enak dia mengontrol kabar reskrim segala macam untuk menangkap. Nah, saya yakin lah ini udah kriminalisasi, ya, masalah Panji Gumilang. Kembali negara kita akan hancur, ya, terbelakang, dan utama orang-orang Muslim yang model ikut MUI ya dibawa, ya mungkin kalau perlu bahasa ininya yang minum kencing ontak lah itu, ya, orang. Suara komandan, silakan. Ya, Pak Paul. Oke, sorry baru masuk. Sini ada wali murid yang sudah senior sekali, dan salah satu ininya pentolannya di Al Zaitun ini. Dia lagi kasih tahu kita apa yang terjadi. Rupanya ini banyak sekali yang sudah pernah kita bicarakan, tapi makin jelas nih. Oke, saya nggak tahu nih, baru masuk, tapi bener nggak nih, nanti tolong tanggapannya dengan Pak siapa? Suhendi, ya? Dengan Pak siapa, Pak Paul? Suherdi. Ya, Pak Suhendi, ya. Jadi nanti tolong minta tanggapannya. Jadi menurut saya sih, pertama adalah pemerintah Jokowi ini benar-benar parah, melempem, ya. Diam saja, nggak ada wibawanya, ya. Justru di masa dia ini hancur negara ini, ya. Pancasila itu benar-benar bisa digantikan dengan khilafah, ya, karena ketidakmampuan si Jokowi. Jadi orang bodoh lah sekarang kalau masih mau memuji-muji Jokowi sebagai presiden yang pintar, yang cerdas, yang berprestasi, ya. Malah utang tambah banyak kok, ya. Tapi juga yang paling parah lagi adalah hukum dan ideologi kita nggak bisa dipertahankan, ya. Jadi yang ada dibawa kepada khilafah untuk, ya, itu lebih cinta Arab mungkin dibanding kadrun, ya, dibanding cinta kepada bangsa dan negara sendiri. Jadi udah jelas-jelas kita udah berapa kali bahas sosok Panji Gumilang ini seorang nasionalisme tulen, justru bagus, ya. Justru kita melihat dia ini yang menjadi sosok pemberani yang membawa satu pembaruan di wajah Islam, ya. Islam sebagai Islam yang ramatan, sebagai Islam yang toleran, sebagai Islam yang bisa diterima universal, ya. Dengan model-model Panji Gumilang itulah baru Islam bisa berjaya menjadi bisa diterima secara universal begitu, ya. Jadi berbeda dengan MUI yang memang
justru pemerintah Jokowi ini nggak tegas, nggak berani, dan nggak punya wawasan, ya, nggak berbeda dengan Soeharto yang tahu persis. Kalau ada Islam-Islam yang radikal, Islam-Islam yang memang mau menggantikan Pancasila dari sejak zaman Soekarno dengan syariahnya, ya, ingin mendirikan negara Islam, dalam hal ini khilafah, ya, yang berkiblat ya kembalilah ke Arab, ya. Nah, itu Jokowi ini nggak berani, ya. Akhirnya ya sekarang nih kalau menurut saya disetir sama si Mahfud MD dan Maruf Maruf Amin, ya. Maruf Amin ini mantan MUI ketua, ya, dan masih berhubungan dekat dengan para pengurus MUI sekarang, ya. Cita-citanya pastilah ingin jadi khilafah. Khilafahnya ya modelnya pasti akan dibawa umat Islam, ya akan jadi bodoh terbelakang, ya, kalau perlu hidup terbelakang seperti abad 89, nggak ada maju-majunya begitu, ya. Berbeda dengan model Panji Gumilang, justru ingin mencerdaskan, ya. Yang jadi pro ke Panji Gumilang ya jelas-jelas lah berbeda, jelas itu orang-orang Muslim yang cerdas begitu, ya, yang berwawasan, yang punya nasionalisme tinggi. Tapi kalau yang kadrun-kadrun ya pasti akan pro kepada MUI, akan pro yang model-model seperti Maruf Amin, dan bahkan sekarang kita lihat nih Mahfud MD begitu, ya, bermain dengan kabar reskrim, mungkin udah tinggal calling-callingan, ya, dengan berbagai alasan minta ditangkap dulu lah itu si Panji Gumilang begitu. Nah, kita lihat ini sekarang hukum kacau di zaman Pak Jokowi ini. Nah, justru yang mesti kita suarakan justru mestinya Jokowi nih, ya. Kalau Maruf Amin mah dia pura-pura conge, ya. Kita nggak ngelihat orang sarungan model kayak begini ini punya kapasitas sebagai wapres, ya. Jadi hancur lah kalau ngikutin ini. Mestinya Jokowi itu tegas gitu, nggak mau dengerin. Mestinya nggak akan diserahkan kepada model Mahfud MD maupun si Maruf Amin, ya, yang akan enak dia mengontrol kabar reskrim segala macam untuk menangkap. Nah, saya yakin lah ini udah kriminalisasi, ya, masalah Panji Gumilang. Kembali negara kita akan hancur, ya, terbelakang, dan terutama orang-orang Muslim yang model ikut MUI ya dibawa, ya mungkin kalau perlu bahasa ininya yang minum kencing ontak lah itu, ya, orang-orang terbelakang semua gitu, selalu nurut, ya, cuman taunya halal haram aja begitu, provokasi, intimidasi, kekerasan, gak ada toleransinya, ya, wajah-wajah Islam yang akhirnya jadi citra yang sangat buruk, nggak ada ramatannya, ya. Orang akan bilang bohong ramatan, ya, ajaran ramatan. Nah, justru Islam yang model Panji Gumilang itu yang luar biasa, ya, pembaruan pemikir begitu loh. Itu justru yang mestinya didukung. Nah, kalau menurut saya justru mestinya nih para alumni Al Zaitun kalau bisa bersinergi segera dengan pihak Al Zaitun, mungkin anaknya atau Pak Panjinya sekalian, ya, kalau perlu kita bikin demo besar-besaran begitu. Saya yakin banyak ini, bisa jutaan puluhan juta yang akan mendukung Pak Panji begitu, karena ini bicara justru yang pro Pancasila dan yang benar-benar nasionalis mau dihancurkan oleh para khilafah ini, segelintir yang model-model MUI, model-model Maruf Amin, model-model si Anwar Abbas begitu, ya, yang bisanya cuma pakai fitnah, pakai editan hoax segala macam, yang nggak ada cerdas-cerdasnya, tapi mengaku-ngaku ulama, yang model kerjanya cuma bisa intimidasi lewat FKUB lah, lewat ormas-ormas Islam, yang model-model preman, yang model-model cuman ulama-ulama teriak-teriak intimidasi seperti Bahar FPI. Ya, itulah wajah Islam yang mau ditampilkan, ya, nggak bedanya nanti dengan ISIS, dengan Taliban begitu. Nah, Jokowi akan jadi sesuatu presiden yang bodoh sekali begitu, ya, sampai merusak citra dia begitu, ya. Jadi kita akan melihat ini presiden hanya cuman bisa ngumpulin pajak dari non muslim, kebanyakan mungkin 70-80% uangnya hanya untuk disumbangkan, ya, pencitraan 300.000 per 3 bulan atau per 6 bulan, ya, buat puluhan juta orang mendapatkan citra bahwa Jokowi ini sosok yang baik, sosok yang ramah, tetapi performanya mana ada kalau kayak begitu, prestasinya hancur malah yang ada negara, ya. Nah, saya rasa itu dulu Pak Paul, mungkin nanti minta tanggapan Pak Swendri
Benar nggak seperti itu? Ya, kalau perlu menurut saya sih justru mestinya people power, tunjukin yang nasionalis atau yang pro people power. Kalau ngikutin MUI itu pasti modelnya khilafah. Nah, kita yang pro Panji Gumilang, yang nasionalis, tunjukin. Nah, kita lihat siapa yang kuat. Nah, sekalian itu beresin justru pejabat-pejabat yang justru pro kepada model-model khilafah. Ya, itu. Terima kasih. Itu Jokowi begitu karena dia kan petugas partai, Pak. Beda kalau Prabowo itu kan memang owner, bosnya partai. Jadi kita, Nah, itu, Bapak jangan nyindir Jokowi sesama pengusaha. Yang satu jongos, Pak, kalau tadi suara komandan ini adalah bos yang bos. Kalau ini Pak Jokowi ini bos tapi yang jongos gitu loh, Pak. Beda. Nah, ini Pak Paul. Jadi mumpung nih Pak Paul ngomong gini, jadi saya ingat kalau gitu next yang nasionalis jangan lagi pilih yang model kayak Ganjar. Iya, jangan yang jongos begitu. Siapa suruh pilih jongos? Mendingan aja sekalian Prabowo. Jelek-jeleknya Prabowo juga kalau korupsi ya mungkin ya saya rasa paling banter 200 nggak ada pejabat nggak korupsi, Pak. Ya. Ini Pak Santi Amar aja harus kita curigai, Pak. Kalau jadi pejabat, nanti jadi DPR, harus kita tonton terus, kita kuntit terus, Pak. Harus kasih GPS, kalau perlu pasangin microchip itu, Bapak Santi Amar ini, Pak. Di zaman Jokowi ini korupsinya gila-gilaan ya, semua wali kota, gubernur, bupati, mungkin dari 3.000 dia rencananya mau kumpulkan pajak untuk APBN tahun ini, bocor. Mungkin bisa jadi 50-60% itu bocor semua itu. Bocor udah pasti, mau ditanya lagi. Iya, termasuk Ridwan Kamil itu 1 triliun aja bangun masjid. Saya yakin itu Urbane dan kantong pribadi dia terima banyak itu sebagai konsultannya itu. Ya. Banyak itu, konsultan Pak. landscape, konsultan rencana mau calon jadi presiden jadi wapres gagal si Ridwan Kamil. Dia cuma dapat remah-remahnya doang. Hancur itu semua. Ini si Mahfud MD yang dapat ini, Pak. Yang pegang tiket Mahfud MD ini, karena kan udah bayar maharnya kan. Maharnya Al-Zaitun itu. Bener, iya. Malah justru saya bilang hancur ini. Malah zamannya Jokowi. Jadi sama aja. Kalau Ganjar, ya bodoh lah orang kalau dibilang cuman milih presiden karena ramah, karena sopan, karena lembut, karena ngomongnya ini. Nggak ada performanya, buat apa? Mendingan kayak Ahok aja, kasar tapi jujur. Iya, gubrak, kepretin semua. Iya, gitu. Bentar, ini sebelum masuk ke Pak Robert, ini ada alumni Al-Zaitun juga nih Pak SK nih, sebentar. Siapa tadi ya? Sudah saya nyalakan tadi alumni Al-Zaitun. Fahri. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.